saya Fitria Kimenistasya dengan NIM 1709624011. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan penggunaan Mentimeter sebagai media presentasi interaktif. Video ini saya bagi menjadi dua bagian, yaitu tutorial penggunaan Mentimeter serta contoh presentasi materi yang akan disampaikan melalui Mentimeter. Materi yang saya gunakan berasal dari mata kuliah kajian kurikulum dengan topik hakikat evaluasi kurikulum. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat tugas ujian akhir semester mata kuliah Digital Office yang diampu oleh Bapak Bayu Suhendri. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat tutorial penggunaannya. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah berada di Google Chrome. Jadi, langkah pertama yang bisa kalian lakukan adalah masuk ke Google Chrome, lalu kalian bisa mencari mentimeter.com. Nah, di sini saya sudah mencari, lalu tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kalian bisa pencet ke login. Buat yang sudah sebelumnya login, itu tampilannya akan seperti ini. Namun, jika kalian belum login, kalian bisa login menggunakan akun Google kalian. Nanti tampilan pertamanya akan seperti ini. Di sini, di bagian halaman pertama, ada 3 bagian, yaitu ada New Menti, Start with AI, sama Import Presentation. Yang dimana New Menti ini itu yang nantinya bakal kita pakai buat bikin slide presentasi interaktif satu persatu. Namun, yang di tengah ini, yang Start with AI ini tuh cara mudah kalian, cara cepat kalian. Jadi nanti kalian masukin aja materi yang mau kalian bikinin buat PPT-nya, lalu kalian suruh AI ini buat bikin PPT-nya. Jadi kalian tinggal masukin materinya ke dalam sini, nanti PPT kalian akan jadi tanpa kalian harus bikin slide satu persatu. Nah, kalau yang import presetian ini, itu nantinya kalian tuh bisa mengimpor dari PDF dan dari Microsoft Office lainnya. Sekarang kita masuk ke New Menti ini. Di dalam tampilan New Menti ini sama kayak tadi ya. Coba ini ada strategi AI, terus import import slice, import slice ini tuh yang pakai PPT dan lain-lain. Ini tuh tapi harus berbayar. Jadi akun kalian itu harus pro. Nah, kalau yang ini yang tadi saya bilang yang kalian tuh tinggal masukin materi aja ke sini, nanti secara langsung AI yang akan buat PPT kalian. Tapi ini karena saya pengen kalian itu tahu gimana sih cara membuat PPT dari Mentimeter ini, jadi saya pilih yang platform Scars ini. Nah, di sini ada lagi nih bagian-bagiannya, ada interaktif question, terus ada kuis kompetisi, ada konteks slice, dan ada integration. Nah, integration ini tapi harus menggunakan akun yang berbayar, akun pro. Nah, langkah pertama yang akan saya lakukan itu kalian membuat slide pertama untuk judul. Kalian bisa pilih konteks slice ini dan pilih yang teks. Habis itu, di bagian tengah sini, bisa kalian, karena ini slide pertama, jadi kalian bisa ketik judul yang mau kalian presentasiin. Judul saya itu hakikat evaluasi kurikulum. Nah, di sini kalau misalnya kalian merasa tulisannya itu kekecilan, tenang aja, nggak usah khawatir karena kalian bisa pencet heading ini. Lalu di sini ada pilihan-pilihannya. Karena ini merupakan tulisan untuk judul, jadi di sini saya mau yang paling gede aja. Nah, lalu kalian juga bisa kalau misalkan ngerasa tulisannya ini kurang tebal, jadi bisa ditebelin aja. Kalau misalkan kalian mau ganti warna, juga bisa di sini. Mau warna apa? Warna biru, warna pink, warna merah, dan lain sebagainya. Kita pakai warna yang hitam aja ya, guys. Nah, di sini kan layarnya ini kan putih. Kalau misalkan kalian ngerasa, kalau misalkan putih itu kelihatan nggak berwarna banget, kalian mau yang berwarna supaya hidupnya juga berwarna gitu kan. Kalian bisa pencet ini. Nah, di sini ada pilihan buat background warnanya. Nih, ada warna ini, terus warna ini juga, warna-warna pastel. Ini warnanya tuh cantik-cantik banget ya guys ya. Kalian sesuaiin aja sama eh, maunya kalian. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai template karena bingung nih tata letaknya kayak gimana, itu juga bisa pencet template ini. Lalu di sini banyak pilihan template-nya juga. Cuma kita nggak pakai template ya guys, kita bikin secara satu-satu. Kalau misalkan kalian nggak mau berwarna tapi mau yang backgroundnya ini pakai gambar gitu juga bisa. Kalian tuh bisa pencet ini, lalu kalian masuk ke dalam file, lalu kalian pilih gambar yang kalian mau. Nanti tampilannya akan seperti ini.
Nih, bisa cuma di pinggir aja, lalu bisa dijadiin background seperti ini, background belakangnya, atau nanti kalau misalnya kalian mau pas masuk ke dalam slide kedua ada eh, masuk ke dalam materi dan di dalam materinya itu kalian mau pakai gambar, kalian bisa pakai yang layout ini. Tapi karena ini judul, jadi saya mau pilih yang ini saja. Oke, cuma ini karena ini jadi ini aja deh. Jadi saya pilih yang ini. Lalu kita masuk ke slide yang kedua. Nah, di dalam slide kedua ini, saya mau kasih pengertian. Pengertian evaluasi kurikulum. Kita tebalin, karena ini buat judul, tapi segini aja, nggak usah digedein. Kalau ditebelin aja, karena saya sudah nyiapin materinya, jadi kita salin materinya terlebih dahulu ya, guys. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa di bagian tulisan penjelasannya ini kurang gede, kalian tuh bisa gedein. Di sini, mau kalian gede. Nah, kalau kalian mau tulisannya ini nggak di tengah-tengah, karena tadi di judul ini udah di tengah-tengah, kalian tuh bisa di blok. Abis itu kalian tinggal pilih ini. Jadi nanti posisinya dia bakal lebih ke samping. Oke. Lalu kita bikin slide selanjutnya. Ini kita bisa duplikat slide ya guys. Jadi di sini nanti kita tinggal hapus aja ini. Lalu kita masuk ke slide kedua yaitu tujuan evaluasi kurikulum. Kita lanjut ke slide ketiga. Nah, ini aja. Nah, buat materinya sendiri, ini udah saya buat, ini ada judul, ada pengertian evaluasi kurikulum, ada tujuan evaluasi kurikulum, dan manfaat evaluasi kurikulum. Kita ganti biar luas. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kedua, yaitu membuat kuis. Karena di sini saya mau bikin PPT-nya, khusus materinya, dan kuis. Jadi ada dua bagian. Kita masuk ke new slide. Habis itu untuk quiz yang pertama, saya pilih yang multiple choice ini. Kita tunggu sebentar, kita taruh di bawah ya guys. Lalu karena saya juga udah nyiapin kuisnya, jadi kita salin kuisnya. Untuk kuis pertama ini, apa tujuan utama dari evaluasi kurikulum? Di sini kalian gak usah khawatir buat tulisannya itu kekecilan, karena kalian tuh juga bisa gedein supaya gede. Kalau misalnya ngerasa tulisannya juga udah gede tapi tetap masih nggak kelihatan, bisa ditebelin juga. Jadi nggak usah khawatir, guys. Oke, kita masuk ke bagian jawabannya sekarang. Nah, karena jawabannya kita ada 4, jadi kita tambah ya. Tambah satu lagi buat jawaban yang keempat. Nah, di sini kan kita belum tahu ya jawaban yang benarnya itu yang mana. Jadi, kalian di sini pencet yang crossword answer ini supaya kalian bisa pilih mana jawaban yang benar. Jadi, jawaban yang benar itu adalah ini. Nah, jika sudah, kita masuk buat bikin kuis yang kedua. Kuis yang kedua ini saya bikin berbeda dari yang kuis sebelumnya. Kalau kuis yang sebelumnya itu dia semacam A, B, C, E, jadi pilih salah satu. Tapi yang buat kuis yang kedua ini, nanti audiens hanya menuliskan benar atau salah saja. Kita masuk ke kuis yang kedua. Sebenarnya untuk kuis yang pertama sama yang kedua ini sama ya, kurang lebih pertanyaannya. Jadi pastinya mereka insya Allah akan bisa menjawab. Lalu kita masuk ke quiz yang ketiga. Quiz yang ketiga saya bikin sama seperti quiz yang pertama. Jadi nanti audiens bakal menulis jawabannya. Tapi untuk jawabannya ini penjelasan ya. Jadi
pendapatnya audiens. Kita gedein lagi tulisannya. Di situ kita tebalin. Nah, di judul, pengertian, tujuan, manfaat, kuis pertama, kuis kedua, dan kuis ketiga. Oke, ini udah semua saya bikin materi dan kuis-kuisnya juga sudah. Menurut saya ini udah cukup ya guys. Gak perlu ditambahin apa-apa lagi. Kenapa di bagian pengertian-pengertian ini dan kuis nggak saya tambahin gambar? Karena kalau misalkan saya tambahin gambar itu bisa aja, tapi saya juga udah nyiapin gambarnya. Tapi nggak saya pakai karena eh, nanti jadinya tuh kalau misalkan di dalam kalian buka menggunakan handphone kalian, itu tuh gambarnya akan naik ke atas gitu kalau misalkan dijadiin background ini. Jadi yang buat materi-materi ini nggak saya pakein background, jadi backgroundnya tetap warna pink aja. Tapi di sini saya mau tambahin foto, lalu saya jadiin kotak seperti ini. Nah, ini jadinya kalau misalkan kalian pakein foto ya teman-teman. Nah, jika sudah, kalian bisa langsung ke Star Perfections ini. Nanti audiens akan masuk sama seperti yang kalian buka. Jadi kalau misalnya kalian lagi buka slide ini, di audiens itu bakal buka juga slide yang ini. Caranya gimana audiens itu bisa masuk ke dalam slide ini, ke dalam PPT yang udah saya buat? Di sini kan di atas ada kodenya. Nah, itu nanti kodenya kita bagikan ke audiens supaya audiens itu bisa masuk ke dalam PPT yang sudah saya buat. Nah, itu dia video tutorial penggunaan Mentimeter. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu presentasi materi yang disampaikan melalui Mentimeter yang sudah tadi kita buat di video sebelumnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir eh, untuk membantu tugas mata kuliah saya. Izin share screen. Oke, di sini kalian juga bisa buat ngeliat PPT-nya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang hakikat evaluasi kurikulum. Apa sih evaluasi kurikulum itu? Evaluasi kurikulum ini adalah proses penilaian yang dilakukan secara sistematis terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kurikulum untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pendidikan. Lalu, tujuan dari evaluasi kurikulum ini, yang pertama, mengetahui efektivitas kurikulum, yang kedua, menjadi dasar pengambilan keputusan, yang ketiga, sebagai bahan perbaikan dan pengembangan kurikulum, dan yang keempat, untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Selanjutnya ada manfaat evaluasi kurikulum, di mana evaluasi kurikulum ini bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperbaiki proses pembelajaran, serta memastikan kurikulum tetap relevan dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Oke, teman-teman, di sini ada kuis. Kalian bisa langsung masuk ke kuisnya pakai link yang sudah saya kasih di WhatsApp, atau kalian bisa masuk pakai kode yang sudah tertera. Bisa langsung diisi ya. Oke, kalau sudah semua masuk jawabannya, sudah semua menjawab, kita lihat jawaban yang benarnya. Oke, buat jawaban yang benarnya itu benar ya. Tujuan utama dari evaluasi kurikulum ini adalah menilai efektivitas kurikulum. Lalu untuk kuis yang kedua, ini kalian bisa menjawab benar atau salah. Jadi kalian ngetiknya benar atau salah aja ya. Jadi nggak usah dijawab panjang-panjang. Oke.
Yuk yang lain, benar atau salah? Oke, udah. Kalau udah semua menjawab, jawabannya itu benar ya. Jadi tujuan utama evaluasi kurikulum ini adalah untuk menilai efektivitas kurikulum. Selanjutnya, kita masuk ke kuis yang ketiga. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan evaluasi kurikulum? Oke, jawabannya menilai efektivitas, memperbaiki kurikulum, mengaji kurikulum, menilai kurikulum. Semuanya benar ya. Jadi, evaluasi kurikulum ini adalah proses untuk menilai sejauh mana kurikulum yang digunakan mampu mencapai tujuan pembelajaran, serta mengetahui kekuatan dan kelemahannya agar dapat diperbaiki dan dikembangkan. Dan next. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Mentimeter merupakan media digital yang sangat membantu dalam penyampaian materi dan evaluasi pembelajaran secara interaktif. Penggunaan Mentimeter sejalan dengan konsep digital office karena mendukung pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan akademik maupun profesional. Demikian demonstrasi penggunaan Mentimeter yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.